Pemirsa, ekonomi Indonesia kembali menunjukkan ketahanannya di tengah gejolak global. Badan Pusat Statistik mencatat pertumbuhan ekonomi kuartal 3 tahun 2025 mencapai 5,04% secara tahunan, masih stabil di atas level 5%. Capaian ini menegaskan fundamental ekonomi nasional tetap kokoh meski dihadapkan pada ketidakpastian global dan dinamika domestik. Dalam konferensi pers di Jakarta, Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Muhammad Edi Mahmud menyebut pertumbuhan sebesar 5,04% secara year on year dan 1,43% secara kuartal to kuartal didukung oleh kuatnya konsumsi rumah tangga dan ekspor yang tetap positif. Sektor makanan minuman, akomodasi serta jasa lainnya menjadi motor utama, sementara neraca perdagangan masih mencatat surplus di tengah melemahnya ekonomi global. Secara regional, ekonomi Indonesia tumbuh lebih cepat dari China dan Singapura, namun sedikit tertinggal dari Malaysia dan Vietnam. Perbandingan ini menunjukkan Indonesia tetap menjadi salah satu negara dengan kinerja terbaik di kawasan. Bila dibandingkan dengan triwulan 2 tahun 2025 atau secara Q2Q, tumbuh sebesar 1,43%. Secara C2C, perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 5,01% sepanjang periode Januari sampai September 2025. Capaian tersebut mendapat apresiasi dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto yang menilai pertumbuhan 5,04% ini lebih baik dibandingkan tahun lalu dan menegaskan ekonomi Indonesia masih solid di antara negara-negara G20, menempati posisi ketiga tertinggi setelah India dan Meksiko. Erlangga optimistis target pertumbuhan 5,2% di akhir 2025 masih bisa tercapai. Pemerintah menyiapkan berbagai langkah untuk menjaga momentum, mulai dari penyaluran bantuan sosial, program KUR perumahan senilai 130 triliun rupiah, hingga penempatan investasi emas dan konsumsi masyarakat. Ya, dengan angka yang 5,04 itu berarti kita bisa menjaga di level 5%. Dibandingkan kuartal yang lalu kan juga jauh lebih baik. Nah, upaya kita perlu lakukan di Q4 itu kita harus tingkatkan lagi ekonomi supaya angka rata-rata 5,2 bisa dicapai. Ya, kita kan menggelontorkan bansos dan nilainya kan hampir 30 triliun. Kalau konsumsi relatif spike ya. Stimulus cukup karena kita sudah hitung stimulus yang tambahan kan 30 T. Kemudian KUR masih ada 50 T. Jadi itu masih kita bisa dorong. Kemarin kita sudah tanda tangan akad untuk 800.000 KUR. 800.000 itu kalau rata-rata 50 juta berarti 40 T. Jadi sejalan dengan 50 T yang kita mau gelontorkan. Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengakui bahwa laju ekonomi kuartal 3 sedikit tertahan akibat gejolak sosial pada Agustus lalu. Namun ia menegaskan fondasi ekonomi nasional tetap kuat dan pertumbuhan diyakini akan meningkat di kuartal keempat bahkan hingga menyentuh 5,5% seiring stabilnya politik dan membaiknya ekspektasi masyarakat terhadap ekonomi nasional. Purbaya juga mengungkapkan jelang pengumuman resmi data BPS, pihaknya telah bertemu Kepala BPS Amalia Adininggar Widiasanti untuk membahas sensus ekonomi 2026 yang akan menjadi basis kebijakan ekonomi nasional ke depan. Masih sedikit di atas 5. 5,2 di atas. Sama aja berubah. Berapa di atas, Pak? Sedikit di atas 5 lah. Iya, dekat-dekat situ. Lebih rendah ya, Pak? Mungkin lebih rendah. Saya nggak tahu lebih rendah sedikit katanya sekitar 2.000. Tapi yang penting triwulan keempat prediksi dia nih di atas 5,5%. Jadi itu yang paling penting bahwa ekonominya sudah berbalik ke depan. Kalau kita dari survei kemarin yang saya tunjukkan kan kepercayaan masyarakat ke pemerintah kan naik ke level sebelum ribut-ribut itu. Jadi itu level yang cukup tinggi, artinya kepercayaan cukup tinggi ke presiden. Yang penting dipicu oleh ekspektasi mereka ke perekonomian yang meningkat, mereka bilang ekonominya membaik, harapannya ke depan membaik terus, harga relatif terkendali, stabilitas sosial politik mereka pertimbangkan.
Dengan capaian dan optimisme dari para pengambil kebijakan, pemerintah yakin pertumbuhan ekonomi nasional tetap terjaga di kisaran 5% hingga akhir tahun, menandakan daya tahan ekonomi Indonesia yang semakin kuat menghadapi tekanan global. Tim Liputan NTV melaporkan.